Calmi Tiana. Sekarang aku lagi mau nge-review film yang berjudul Seoul Vibe. Nah, ini tuh udah lama ya tayangnya, tapi aku baru sempat nge-review ini. Dan aku suka dengan film ini. Ini tuh genre-nya tuh komedi ya, dan emang beneran komedi banget gitu. Kesan pertama ketika aku menonton film ini, aku tuh kayak ini loh, kayak main game. Kamu tahu nggak, main game yang mobil-mobilan gitu, terus kayak salip sini gitu. Dan ini tuh memang tentang itu ya, tentang mobil, tentang otomotif dan masculinity gitu. Dan ada juga cewek tapi emang tomboy, dia tuh ini buka bengkel dan dia naik motor gitu, suka balap-balapan, dan emang ini tuh orang yang suka ngedrift gitu, hobi balapan mobil. Kita langsung aja ke filmnya ya. Aku pengen review sedikit aja. Jadi si film ini tuh tahun 1980-an. Terus alur filmnya tuh awalnya dibuka dengan peran utamanya itu pergi ke Arab Saudi dan di tempat-tempat berdebu gitu. Maksudnya itu kayak ini ya, kayak padang pasir gitu. Terus aku awalnya nggak ngerti itu dia ngapain. Tapi ternyata premisnya dari film ini adalah dia itu seorang kurir ya, pengantar barang gitu. Tapi barangnya itu yang ilegal. Entah, awalnya aku berpikir ini narkoba, tapi ternyata bukan ya. Ini tuh kayak barang-barang yang mewah gitu. Cuma itu tuh ilegal gitu. Entah itu dikirim dari luar negeri atau ke luar negeri gitu kirimnya. Dan ternyata ini tuh cerita tentang korupsi pada Olimpiade. Yang korupsinya itu presidir siapa gitu ya. Itu perempuan, dan dia itu punya bawahan-bawahan yang kuat gitu. Terus si kurir ini tuh dibayar dengan harga yang fantastis, dan dia tuh kan orang yang tidak punya pekerjaan gitu, tidak punya identitas yang tinggi gitu. Dia tuh hanya seorang yang punya bengkel, dan dia tuh hobi ngedrift gitu. Driftnya juga bukan drift yang resmi, dia tuh drift jalanan gitu. Nah, terus si peran utamanya ini tuh dikontrak gitu oleh si presidir tadi, yang koruptor tadi, untuk menjadi pengantar barangnya. Tapi konfliknya adalah ternyata orang yang seperti dia, si peran utamanya ini, dia itu tidak bisa dibodohi gitu. Ternyata memang punya strategi, memang bisa dibayar gitu. Cuma dia sendiri juga tahu akal sehat atau hati nurani, karena dia tidak hanya mengenal si presidir itu, dia juga mengenal pengacara, jaksa, yang lain-lain yang dia itu bela negara. Dan ternyata dia juga memilih gitu, mana yang benar, mana yang salah gitu. Konfliknya tuh di situ. Jadi akhirnya tuh si karakter utama ini yang sama temen-temennya justru ngebela kebenaran, itu malah membongkar korupsi yang sekian miliar untuk Olimpiade gitu. Dan endingnya malah jadi si koruptor itu atau presidir yang tadi nyuruh dia itu malah jadi di penjara, dan dia mendapat penghargaan gitu ya dari negara, dan dia menjadi hidup yang lebih happy gitu, lebih senang, bahkan mau pindah ke luar negeri gitu kalau nggak salah. Jadi intinya film ini tuh untuk membongkar rahasia gimana para koruptor yang kelas kakap gitu, cuma dibongkar oleh orang yang ternyata pembalap liar tapi lebih cerdik gitu, lebih punya akal sehat dan hati nurani. Oke, jadi itu sedikit recapnya. Nah, terus aku pengen commenting atau reviewing the film sedikit aja. Menurutku ini alurnya tuh asik banget. Dia 2 jam ya durasinya. Dan dia dari awal sampai akhir tuh menceritakan gimana kehidupan jalanan, gimana kehidupan yang kayak orang balapan liar gitu. Terus suasananya tuh bener-bener balapan kayak game yang tadi aku bilang gitu. Iya, jadi visualnya tuh jalan, gedung, kota gitu yang rame, tapi dia bisa balap gitu di area jalanan umum itu. Dan ini tuh aku ngelihat di sini tuh kayak ketangkasan ini ya, ketangkasan pengemudinya, dia bisa banget ngebut dengan kecepatan sekian, dengan ini, dengan itu. Dan suasananya tuh jadi beneran, wah itu tegang tapi seru gitu. Dari awal sampai akhir ada aja ketegangan yang di jalanan itu ya, yang dia kebut-kebutan, tapi dibawakannya dengan cara komedi juga gitu. Dan yang paling aku suka itu di akhir, dia tuh tiba-tiba pada saat udah bisa ngebongkar ini yang sebenarnya koruptor siapa, yang sebenarnya harus dijeblosin ke penjara itu siapa, itu tuh dia membawa mobilnya itu ke bandara, masa ya kan? Terus tiba-tiba ada pesawat yang mau mengangkut barang itu, mau mengangkut si uang-uang yang dibawa oleh koruptor itu, yang presiden yang perempuan itu. Pesawatnya udah mau jalan, udah mau take off, tapi masa bagasinya kebuka gitu kan? Ya ketika bagasinya kebuka, mobilnya didorong masuk ke bagasi itu. Dan habis itu dia di pesawat itu berantem. Di pesawat berantem, masa iya abis naik, pesawatnya baru naik, bagasi baru ketutup kan. Itu lucu banget gitu, itu kayak ngadi-ngadi banget kan gitu. Di pesawat dia berantem, ngeberantakin uang, dan akhirnya dia bisa ngebuka bagasinya. Itu pesawat udah di udara, udah di atas, ngebuka bagasinya, dia menjatuhkan semua uangnya itu dengan mobil yang dia tumpangi, dan dia udah menyiapkan parasut.
ketika mendarat tapi tepat gitu. Mendaratnya tuh tepat di daerah atau di area yang di sekitaran dia gitu, masih di Seoul gitu. Itu komedi banget kan gitu, kayak masa ya pesawat baru terbang. Pesawatnya kan kayak mungkin kalau dari Jakarta lepas landas tuh mungkin udah sampai Kalimantan kah, udah sampai mana gitu, tapi itu tetap di daerah situ. Lucu banget. Kalau kamu nggak percaya, kamu tonton aja Seoul Vibe. Dan ini akhir dari video. Seperti biasa, aku cari mineral value-nya. Ya ini gampang sih. Jadi intinya, sepandai-pandainya tupai melompat, ya kamu akan jatuh juga. Itu sepandai-pandainya menyembunyikan sesuatu, mau itu koruptor, mau itu kesalahan, mau itu apapun, ya pasti akan kebuka juga gitu. Dan jangan ngegampangin orang lain juga gitu ya. Kayak mentang-mentang ini orang-orang jalanan nggak punya backingan, nggak punya ini, nggak punya itu. Tapi dengan strategi yang kita nggak tahu ya kepintaran orang, jadi dia bisa ngebongkar kita justru kalau kita salah gitu ya. Itu aja sih, seru banget nonton film ini. Intinya tuh aku kayak dari awal sampai akhir tuh beneran kayak main game. Oke guys, itu aja review singkat dari aku untuk Seoul Vibe. Komedi tapi maskulin banget, dan aku suka dengan visualnya, balap-balapan mobil gitu. Kalau kamu belum nonton, kamu tonton aja. Terus kalau kamu punya saran lain untuk film apa yang bagus untuk di review, kamu taruh di komentar ya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga kamu happy hari ini. Sampai jumpa di lain video. Kasih, see you, bye.